A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asa. Makam, nah kuburan ya, kanan kiri kuburan. Perjalanan berarti maghrib ini ya. Posisi jalannya arah ini. Gimana mau terbalik? Gimana? Kemarin udah hilang capeknya belum? Kan ngerukyah rumah kemarin. Sejauh ini yang paling jauh. Paling jauh ya. Sukabumi, Sumedang, Bandung. Masya Allah. Dalam waktu 1 hari. Tapi kita bisa dapat hikmah yang sangat luar biasa dari program kemarin ya. Betul, luar biasa sekali. Luar biasa. Itu benar-benar experience yang kayaknya tidak akan terlupakan sampai disesatkan segala. Iya, itu makanya saya selalu mengatakan kemarin kan, proses kita datangin rumah dia itu kan kita tersesat ya sampai ke kampung-kampung dan itu maghrib ya. Saya kan tidur sebetulnya di bawah, bangun-bangun udah di mana ini kan gitu. Rupanya di kampung-kampung, di sawah. Saya pikir rumah ibunya ada di tengah sawah. Betul. Rupanya iya. di kota. Iya. Tapi jalan kita seperti disesatkan sehingga masuk ke kampung-kampung sampai ngelewati kuburan. Nah, itu gitu kanan kiri kuburan, terus kanan kiri jurang. Wah, iya. itu luar biasa. Tapi Kang, kalau kita lihat, kita mau mengambil hikmahnya, itu besar hikmahnya. Kenapa kita disesatkan secara gaib? Oke, kenapa? Hikmah yang paling utama adalah saat itu saya merenung, ini ada sesuatu. Sampai kita disesatkan itu berarti rumahnya ini ada sesuatu yang betul-betul harus terbongkar. Karena dia sakitnya kan sudah lama itu. Iya. Lama. Kesana kemari juga. Kesana kesini sampai berobat ke beberapa ustadz yang sering masuk di TV kan gitu ya. Tapi tidak pernah mendapatkan solusi. Artinya sakitnya masih tetap, usahanya karena memang bisnis ya. Maka kemudian ketika saya sampai di rumahnya, saya itu merenung, bismillah, berdoa sama Allah, semoga Allah bongkar apa sebetulnya masalah yang terjadi di rumah itu. Makanya waktu kita duduk itu kan saya bilang sama ibu, Bu, saya mau lihat gudangnya, gitu kan? Ingat antum ya, saya keluar masuk gudang, saya udah tahu, gitu kan? Kemudian saat itu ketika mau proses rukyah, saya bilang saya mau kamar mandi, gitu ya. Ketika ke kamar mandi terbongkar, Iya. ya kan? Terbongkarnya apa? Ternyata di pintu kamar mandi sebelum masuk kamar mandi ada raja. Ada isim yang pernah dibuat, pernah diletak sama dukun yang pura-pura jadi ustadz. Nah, ini sebetulnya masalah utama umat hari ini, yaitu Tidak paham. tidak paham, tidak bisa membedakan mana ustadz, mana ustadz, mana dukun. Karena memang dukun pandai, dia udah nggak penampilan dukun lagi, tapi dia pakai kopiah, dia pakai jubah, ya penampilan ustadz, tapi masih pakai raja-raja seperti itu. Nah, akhirnya umat tertipu. Inilah yang perlu kita bongkar, bahwa adanya praktek-praktek perdukunan yang berpura-pura jadi ustadz. Betul. Nah, itu makanya ketika saya dapat itu, saya tanya ibu, sini. Pantesan ibu sudah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, sampai tim kita datang ke sana juga belum selesai masalahnya. Ini masalah utama, saya bilang. Habisnya saya todong terus, di mana ibu pasang lagi? Ternyata hampir setiap pintu. Nah, ternyata di pintu rumah ada, pintu rukonya ada, kemudian di gudangnya, pintu gudangnya ada, kemudian pintu di banyak ya, di depan musola juga ada, dan itu kita copotin semua ya. Dan antum video kan kemarin? Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya benar terbongkar ya. Nah, makanya
ada hikmah kenapa kita tersesat ke hutan, ke kuburan itu. Supaya apa? Supaya jadi perenungan bagi saya. Oh, ada sesuatu yang Allah ingin tunjukkan di rumah itu dan ternyata terbongkar. Kalau kita mundur lagi mungkin nggak akan beres masalah. Iya. Nah, kemarin kan kita papasan tuh sama mobil tuh ya. Mobil yang akhirnya balik kan gitu. Ketika ditanya bisa jalan nggak bisa. Udah balik aja kan gitu. Itu jurang semua di sana. Kita udah hampir balik itu. Betul. Karena disesatkan sampai seperti itu. Dan ternyata kan rumah ibu itu kan tanahnya sebetulnya adalah tanah peninggalan zaman penjajahan dulu, zaman Belanda ya. Walaupun sebetulnya ketika saya tanya apakah tanah itu diwariskan atau dibeli, dia bilang dibeli. Nah, kalau sudah dibeli, oh sudah tahu berarti nggak ada alasan jin itu mengganggu. Kenapa? Karena tanah itu dibeli, bukan diambil, bukan warisan. Kalau sudah dibeli berarti hak milik ibu ini. Maka kalau sudah hak milik ibu itu, setan itu yang harus keluar dari situ. Nah, kenapa? Karena tanah itu adalah sesuatu properti alam nyata, bukan properti alam gaib. Kan gitu. Properti alam nyata ketika dibeli berarti hak milik kita. Kalau sesuatu ada yang gaib, misalkan menumpang di situ, ya numpang nggak apa-apa, tapi jangan ganggu. Kan itu. Akhirnya setelah kita bersihkan semua kan, nah kemudian kan itu kita bacakan ayat-ayat ruqyah syariah, baru kemudian kita ruqyah. Mereka semua reaksi, masya Allah ya, seperti itu. Jadi hikmahnya banyak kan, luar biasa. Dan kenapa sih Zat? Selalu aja itu tuh harus ada maharnya dari setiap. Iya. Dari setiap apa yang ditempel-tempel raja-raja itu. Raja-raja itu mahal Kang. Saya pernah dapatin itu kalung biasa, harganya cuma 7.000 10.000. Oh iya, kemarin kita juga lihat ternyata ada di Shopee rajanya 8.000 ya itu makanya. Tapi dijual sama dukun harganya bisa 7 juta, 10 juta, 15 juta. Dan ya mereka mau beli. Kenapa? Usaha mereka sedang terganggu, bisnis mereka sedang terganggu dan pengen bangkit gitu ya. Ini ada ustadz ngasih penangkal atau ngasih kalung yang katanya kalau dipakai maka sihir-sihir itu nggak bisa masuk lagi. Jangankan 15 juta, 150 juta pun kalau dia ingin usahanya sukses, dia akan kali-kali nggak apa-apa, seperti investasi aja kan. Tapi setelah itu kan dia akan sukses lagi bisnisnya, normal balik usahanya, ya 150 juta jadi kecil. Makanya penipuan-penipuan seperti ini yang perlu kita bongkar. Jelas-jelas penipuan itu. Modus ekonomi itu. Makanya harus tahu indikasi kalau tempat usaha itu terkena sihir. Kan kalau ibu ini kan jelas-jelas memang usahanya itu disihir supaya bangkrut ya. Sehingga kemudian mengena pada fisiknya, sakit, anak-anaknya, jodohnya susah dan lain sebagainya. Iya, betul sekali. Nah, ada tips nggak untuk teman-teman yang mungkin kurang lebih kasusnya sama ya, mereka bingung untuk mencari pertolongan, akhirnya mereka mendatangi orang yang mereka sebut orang-orang pintar gitu, atau kata orang-orang Sunda kemarin disebut ajengan, ulamanya sekitaran seperti itu. Tips untuk membedakan. Betul. Selain untuk membedakan, kalau misalnya pun tidak ditemukan misalnya peruqyah syariah di sana, itu tipsnya seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan mereka? Oke, ini penting nih. Ini paling penting. Jadi semua follower kita harusnya tahu bagaimana metode membersihkan rumah tempat usaha dari pengaruh gangguan sihir. Setidaknya bisa dilakukan secara mandiri dulu. Kalau memang tidak bisa selesai, nah kita datang nggak apa-apa, karena kita sudah open sekarang ya. Siapapun yang mau dibantu, insya Allah kita siap datang membantu. Cuman kita optimalkan lah ya. Jadwal kan, karena yang daftar kan sangat banyak. Selama gitu tidak ada kendala ya. Jadi ada beberapa cara ya untuk membersihkan rumah tempat usaha yang terkena gangguan sihir atau ain, sehingga kemudian usaha yang dulunya ramai tiba-tiba menjadi sepi, berujung pada keberangkrutan. Yang paling pertama sebetulnya adalah pencegahan. Ya, pencegahannya bagaimana? Ya, sholat 5 waktu yang dijaga, jangan melakukan maksiat, kemudian zikirnya, amalkan zikir pagi dan petang. Itu merupakan pembentengan yang paling kuat. Berikutnya adalah
memperbanyak baca Al-Quran. Jadi di tempat kita usaha itu harus diperdengarkan Al-Quran, jangan musik. Kalau yang diperdengarkan musik, yang datang setan. Tapi kalau yang diperdengarkan adalah ayat Al-Quran, maka yang datang malaikat. Ini pencegahan nih. Kemudian berikutnya, kalau sudah terjadi dan sihir itu sudah kena, maka bisa dibersihkan dengan air ruqyah. Nah, kita perlu mengajarkan kepada semua follower kita agar mereka tahu bagaimana cara buat air ruqyah untuk membersihkan rumah dan tempat usaha dari pengaruh sihir kan. Ini pertolongan pertama sekali lagi. Kalau misalkan mau tuntas ya kita harus datang, karena toh kejadiannya kan seperti ibu ini, sudah didatangi juga, sudah diruqyah juga, tapi nggak tahu kalau ternyata itu sesuatu yang musyrik, yang tidak boleh sebetulnya kan. Kemarin di mana ya? Apanya? Itunya, rajahnya. Kan kita ada bawa di, ya. Iya, ada di itu nanti kita cari. Itu nanti perlu kita bedah juga itu. Coba minta. Karena siapa yang tahu? Detailnya. Jundi kayaknya. Jundi ya. Jadi, oke. Bagaimana cara membersihkan rumah atau tempat usaha dari pengaruh gangguan sihir? Caranya sebetulnya mudah, simpel. Ambil air 2 liter. Kemudian kalau punya kasturi, teteskan kasturi sebagai pewanginya. Kemudian bisa dicampur garam. Ya, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya ini. Nah, ini teman-teman sekalian yang di rumah, Anda hafal betul-betul nih 5 surat ini. Pertama Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini sudah cukup. Anda bacakan di air 2 liter, kemudian Anda hembuskan. Kalau Anda sudah punya kasturi, nah, Anda teteskan 7 tetes kasturi. Kemudian Anda bacakan ayat tadi 3 kali. Kemudian nanti air tadi dipercikkan atau disemprotkan ke seluruh ruangan tempat usaha atau rumah. Seperti kemarin kita buat, saya yang langsung percikan kan, karena saya datang. Tapi kalau misalkan mereka buat sendiri, ya mereka yang buat, dipercikan, dan itu dilakukan selama 3 sampai 7 hari. Kalau mau maksimal 7 hari, nanti semua pengaruh sihir, semua pengaruh ain yang ada di rumah akan terbatal. Nah, sekali lagi, bagaimana kalau misalkan sudah dibuat tapi pengaruhnya masih ada? Berarti perlu dibedah rumahnya. Siapa tahu ada buhul atau tadi itu raja-raja atau jimat-jimat yang masih tersimpan di rumah itu. Belum tuntas pembersihan. Makanya kita perlu datang ke sana pendampingan. Kenapa? Ya, kita sudah membersihkan ratusan ribu rumah orang yang terkena sihir. Ya, ratusan tempat usaha yang terkena sihir, pabrik, tambang, bahkan yang kita bersihkan. Bayangkan ada tambang, kita punya pasien itu yang pemilik tambang, sebelum diruqyah apa? Emasnya hilang. Ditambang emasnya nggak ada. Padahal secara penelitiannya itu mengandung emas di situ, tapi ditambang nggak ada. Setelah diruqyah apa? Besoknya keluar emasnya. Nah, itulah pengaruh sihir, itulah pengaruh ain yang bisa berdampak pada usaha yang sangat luar biasa dan perlu diikhtiarkan untuk pembersihannya. Oke. Baik, teman-teman, jadi terkait problematika atau permasalahan-permasalahan yang memang itu mungkin masih belum tuntas, bisa jadi itu ternyata di rumah-rumah Anda itu masih ada hal-hal yang dikultuskan sehingga itu yang menjadi penghambat kesembuhan Anda. Benar. Oke, jadi teman-teman, pokoknya ikutin terus channel UEA, kita akan bahas kupas tuntas permasalahan-permasalahan seperti ini, dan jika ada permasalahan dari teman-teman yang mungkin serupa atau mungkin kasusnya masih belum tuntas sampai sekarang, teman-teman bisa tulis di komen. Insya Allah kalau misalnya kita ada waktu dan ada kesempatan, kita bisa hadir ke tempat Anda. Kalaupun kita nggak datang ke sana, setidaknya mereka bisa bercerita, mungkin bisa kita telepon untuk mereka menceritakan kondisinya, agar menjadi sebuah kisah hikmah yang bisa diambil pelajarannya. Dan yang paling penting, kita akan berikan tips bagaimana menyelesaikannya secara mandiri. Kan itu. Oke, teman-teman, ikuti terus channel UEA.